Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Selamat sahabat. Patut kita bersyukur kepada Tuhan karena atas berkat cinta kasih-Nya pada hari Sabat ini kita masih dapat berkumpul dan memuji Tuhan. Sebelum kita memulaikan pembaktian sekolah Sabat kita, mari kita mengundang Roh Kudus di dalam hati kita masing-masing. Untuk menyambut perbaktian sekolah Sabat kita sama-sama buka lagu Sion dari lagu Sion nomor 254. Dalam hatiku ada lagu. Dalam hatiku ada lagu, 1, 2, 3. Dalam hatiku ada lagu dari surga yang suci. Tak ada lagu yang lebih merdu, itulah lagu kasih. Dalam hatiku terdengar lagu merdu senang dari surga yang terang. Dalam hatiku terdengar lagu kasih Tuhan Yesus. Ku kasih Yesus yang telah mati dan membasuh dosaku. Diberinya lagu dalam hati yang ku nyanyikan selalu. Dalam hatiku terdengar lagu merdu senang dari surga yang terang. Dalam hatiku terdengar lagu kasih Tuhan Yesus. Ku akan nyanyi lagu itu dengan malaikat semua. Betapa indah, betapa merdu lagu biduan surga. Dalam hatiku terdengar lagu merdu senang dari surga yang terang. Dalam hatiku terdengar lagu kasih Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam tahta kerajaan surga yang mulia, terima kasih untuk berkat perlindungan-Mu kepada kami masing-masing Tuhan, sehingga kami masih dapat melaksanakan perbaktian sekolah Sabat kami ini Tuhan, di tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kiranya Engkau melindungi kami Tuhan sepanjang ibadah Sabat-Mu ini Tuhan. Sertailah juga umat-umat Tuhan yang beribadah keluarga di rumah mereka masing-masing. Kiranya Engkau memberikan berkat kepada mereka masing-masing Tuhan, memberikan keselamatan selalu kepada mereka masing-masing Tuhan, agar dapat memuliakan nama-Mu bersama-sama. Kiranya Engkau juga menyertai pemerintahan Kota Malang ini Tuhan, wali kota kami Tuhan, gubernur kami, maupun presiden kami Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kepada mereka Tuhan hikmat, sehingga mereka dapat memimpin dengan baik Tuhan negara ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk wabah yang sedang terjadi Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kepada kami masing-masing kekuatan Tuhan agar kami dapat melaluinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat Sabat Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Dimanapun umat-umat Tuhan berada pada saat ini, Jemaat Terusan Surabaya, tentunya kita patut bersyukur dan berterima kasih boleh bersama-sama bertemu di dalam perbaktian pada Sabat yang indah ini. Tentunya ketika
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sementara mengadakan ibadah keluarga di rumah masing-masing, tetapi hati kita tetap dipersatukan untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama belajar di dalam pelajaran diskusi sekolah Sabat, dan Sabat ini adalah pelajaran yang terakhir dari buku Daniel. Pada Sabat yang ke-13 ini, pelajaran kita berjudul Dari Debu kepada Bintang-Bintang. Tentunya Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebuah kerinduan bagi kita semua kembali untuk beribadah bersama-sama di gereja. Tetapi situasi yang tidak memungkinkan membuat kita tidak bisa beribadah di dalam gereja bersama-sama, tetapi tidak mengurangi kekusukan kita, mengurangi berkat-berkat hari Sabat yang boleh menjadi bagian kita masing-masing. Sehingga pada saat saya berbicara di tempat ini, di gereja Masih Advent hari yang ke-7 Jemaat Terusan Surabaya, maka hati kita boleh dipersatukan di dalam roh dan kebenaran. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang pekabaran firman Tuhan, melalui pelajaran yang ke-13 dari buku sekolah Sabat kita, yang berjudul Dari Debu kepada Bintang-Bintang, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, sementara umat-umat-Mu beribadah keluarga di rumah masing-masing mereka, biarlah Engkau bersama-sama dengan kami semua ya Tuhan. Engkau boleh menyertai ibadah kami, dan biarlah hati kami terangkat, sehingga kami boleh memperoleh hikmat untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan pada pelajaran yang terakhir di dalam buku Daniel, kami tahu ya Tuhan, pelajaran ini akan penting bagi kami ketika kami menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh sebab itu, urapi masing-masing kami, baik hamba-Mu di tempat ini, maupun umat-umat Tuhan yang berada di rumah mereka masing-masing. Sementara mereka mengadakan ibadah keluarga, sertai kami semuanya, dan kami akan menerima berkat yang sama di dalam Tuhan. Inilah doa dan seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kembali kita pada pembahasan pelajaran sekolah Sabat kita pada Sabat yang indah ini. Sekali lagi, judul pelajaran kita adalah Dari Debu kepada Bintang-Bintang. Kita lihat bahwa buku Daniel ini sangat unik, karena buku Daniel dimulai dengan sebuah kerajaan yang besar, dengan raja yang berkuasa yang ternama, yaitu Raja Nebukadnezar. Dan Raja Nebukadnezar ini adalah menyerbu Yudea dan membawa tawanan orang-orang Yudea menuju ke Babel. Dan kitab Daniel diakhiri dengan seorang raja, seorang yang menamakan dirinya adalah Mikael, berdiri untuk membebaskan umat-umat Allah dari Babel zaman akhir. Yaitu seperti yang diperlihatkan di seluruh kitab Daniel, di mana pada akhirnya Tuhan mengerjakan segala sesuatunya demi kebaikan dan kepentingan umat-umatnya. Daniel dan teman-temannya tetap setia kepada Tuhan. Daniel dan teman-temannya menunjukkan kebijaksanaan yang tak terbandingkan di tengah-tengah pencobaan dan tantangan di dalam pengasingan. Tentunya ini tidak mudah bagi Daniel dan sahabat-sahabatnya. Dan pada waktu ini, ketika menghadapi kesengsaraan, ketika umat-umat Tuhan
pada akhir zaman juga akan tetap setia, terutama selama waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi, yang dituliskan di dalam buku Daniel, pasal yang ke-12, ayatnya yang pertama. Sekali lagi, seperti Daniel dan sahabat-sahabatnya, tidak hanya mengalami kebijaksanaan sebagai kebajikan pribadi mereka sendiri, tetapi itu sebagai konsekuensi dari kebijaksanaan itu untuk memimpin orang lain kepada kebenaran. Beberapa akan mati, beberapa akan dihukum mati, dan dengan demikian mereka yang mati akan menjadi debu dan tanah, tetapi mereka yang akan dibangkitkan untuk kekekalan akan menerima bintang-bintang di mahkota mereka. Oleh sebab itu, pelajaran sekolah sahabat kita pada Sabat yang indah ini menceritakan tentang bagaimana seorang yang mati di dalam Tuhan, mereka akan kembali menjadi debu dan tanah. Tetapi ketika iman mereka, ketika mereka tetap setia kepada Tuhan, mereka akan memiliki bintang-bintang ketika Tuhan datang yang kedua kali. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya hal yang patut kita syukuri. Saat ini, kita tiba pada zaman yang terakhir. Saat ini kita tiba pada akhir-akhir di mana kedatangan Tuhan segera tiba. Di dalam buku Daniel pasalnya yang ke-10, di sana dikatakan bahwa pada akhir bagian utama dalam kitab Daniel, Nabi Daniel menerima perintah untuk meteraikan gulungan kitab itu sampai akhir zaman. Dan kita perlu ketahui, dalam saat yang sama, malaikat itu meramalkan bahwa banyak orang yang akan menyelidiki kitab Daniel, dan pengetahuan akan bertambah-tambah, dan itu tepat pada akhir zaman. Meskipun beberapa pelajar Alkitab mempelajari kitab Daniel dengan menganggap bahwa kata-kata ini sebagai prediksi kemajuan ilmiah yang juga dapat dimasukkan dalam artinya, konteksnya tampaknya menunjukkan bahwa penyelidikan akan mengacu pada pencarian buku Daniel itu sendiri. Dan memang ketika kita melihat kembali ke dalam sejarah, kita perhatikan bahwa buku Daniel tetap menjadi sebuah karya yang begitu ajaib, tetapi dianggap oleh para penulis, para sastra, para ilmuwan di dunia ini, buku Daniel merupakan sebuah sastra yang tidak jelas. Selama berabad-abad tidak pernah bisa dipecahkan apa yang dimaksud dalam buku Daniel. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Sementara malaikat itu berkata, banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah-tambah. Dan tepat nubuatan itu terjadi. Pekabaran nubuatan yang berhubungan dengan pemulihan bait suci surgawi. Nubuatan tentang penghakiman terhadap identitas dan pekerjaan tanduk kecil, bersama dengan kerangka waktu yang berkaitan dengan nubuatan-nubuatan ini, masih jauh dari kejelasan. Tetapi mari kita lihat apa yang dituliskan oleh seorang yang diilhami oleh Roh Kudus tentang hal ini. Seorang yang ditunjuk secara langsung untuk menjelaskan hal ini. Di dalam sebuah buku, Alfa dan Omega, jilidnya yang ke-8, ayatnya yang ke-373 sampai 374, berbunyi demikian.
Akan tetapi, sejak tahun 1798, buku Daniel telah dibukakan, pengetahuan akan nubuatan telah ditambahkan, dan banyak yang telah mengabarkan berita penghakiman yang sudah dekat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Bible Commentary dari Gereja Masih Advent Hari yang ke-7, jilid yang ke-4, halaman 879 berkata, pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, minat baru terhadap nubuatan buku Daniel dan Wahyu dibangun di tempat-tempat yang terpisah di muka bumi. Studi tentang nubuatan-nubuatan ini menuntun kepada kepercayaan luas bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali sudah dekat. Sejumlah ekspositor dari Inggris yang bernama Joseph Wolf di Timur Tengah, Manuel Lagunza di Amerika Selatan, dan seorang yang bernama William Miller di Amerika Serikat. Mereka bersama-sama dengan sejumlah pelajar nubuatan lainnya pada waktu itu menyatakan bahwa berdasarkan studi mereka tentang nubuatan-nubuatan Daniel, bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali itu sudah dekat. Hari ini, keyakinan seperti ini telah menjadi kekuatan pendorong pergerakan di seluruh dunia untuk memberitakan sebuah kabar. Yesus Kristus segera datang untuk yang kedua kali. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus berhati-hati dalam hal ini. Bahwa ketika buku Daniel memuat tentang siapa sebenarnya yang tertulis dalam buku Daniel pasal yang ketiga ayat yang kelima. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada, yang ada di rumah sementara mengadakan ibadah keluarga, mari kita buka di dalam buku Daniel pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-25. Perhatikan di sana, di dalam buku Daniel 3 ayatnya yang ke-25. Sekali lagi perhatikan di sana. Di sana ada sebuah cerita bagaimana sahabat-sahabat dari Daniel. Di sana diberikan satu sudut pandang yang bagaimana seorang yang kafir, mereka yang tidak percaya kepada Tuhan bangsa Israel, tetapi mengetahui bahwa sosok itu pasti anak dewa. Sosok itu muncul pertama kali untuk melindungi ketiga orang Ibrani di dalam perapian yang menyala-nyala. Dan sosok itu adalah anak dewa. Kemudian dalam penglihatan pengadilan surga, kita dapat melihat tampak sosok yang sama muncul sebagai anak manusia. Mari kita buka di dalam buku Daniel pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-13. Sekali lagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, yang sementara ada di rumah, sementara mengadakan ibadah keluarga, kita buka Alkitab kita dalam buku Daniel pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-13. Di sana muncul sebutan anak manusia. Dia melakukan tugasnya sebagai wakil orang-orang kudus. Diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja yang dinyatakan di dalam buku Daniel pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-14. Selanjutnya
di dalam buku Daniel pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-11. Daniel pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-11. Selanjutnya, anak dewa, anak manusia, disebutkan di sana sebagai panglima bala tentara surga. Lalu, Bapak Ibu yang kekasih, sebutan-sebutan ini bukan sebuah kebetulan. Tetapi ini akan mengarahkan pikiran kita. Siapa yang disebut sebagai anak dewa? Siapa yang disebut sebagai anak manusia? Siapa yang disebut sebagai wakil-wakil orang kudus yang diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja? Maka kita akan lihat sosok ini muncul di dalam buku Daniel pasal 10 ayat 13. Daniel pasal 10 ayatnya yang ke-13. Dia muncul dengan satu nama, yaitu Mikael. Ia disebut sebagai pemimpinmu dalam buku Daniel 10 ayat 21. Dan dia sebagai pemimpin yang besar di dalam buku Daniel pasal 12 ayatnya yang ke-1. Dia adalah seorang imam, seorang kesatria sebagai panglima bala tentara surga. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus berhati-hati dalam hal ini. Karena tanduk kecil mau mengambil alih pelayanan keimamatan dari Yesus Kristus. Bahkan sekarang, setan merancang supaya umat-umat Tuhan tidak lagi mau belajar tentang Ka'bah. Karena semua ini berkenaan dengan keimamatan Yesus Kristus. Mari kita lihat dalam peran militer seorang kesatria kerajaan berperang melawan kuasa-kuasa jahat yang dilambangkan oleh tanduk kecil. Dilambangkan dengan Raja Utara. Dilambangkan dengan pemimpin Persia. Ini satu misal saja. Ini satu misal Bapak Ibu Saudara-saudara. Tanduk kecil ini melalui perebutan kekuasaan dimaksudkan untuk menjadi besar. Hingga dapat meraih panglima bala tentara surga. Menyerang umat Allah, sehingga Mikael sang pemimpin besar, oleh karena wewenangnya ia berdiri untuk membela umat-umatnya, sehingga pertentangan karakter antara Mikael dan kekuasaan-kekuasaan anti Tuhan menempatkan Mikael sebagai perwakilan dan ekspresi Allah sendiri. Sekali lagi saya mau tekankan Bapak Ibu Saudara-saudara, perhatikan hal ini. Saya mau mengajak pikiran kita semua kepada satu kata, Mikael. Kenapa? Karena penetapan Mikael sebagai salah satu dari pemimpin-pemimpin terkemuka yang pernah ada. Mikael tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangan yang memungkinkan bahwa Mikael itu adalah penguasa di dunia ini. Bukan. Kemungkinan besar ungkapan tersebut menunjukkan bahwa apa yang disebut kepenuhan yang jamak, seperti Allah menyebut dirinya dalam bentuk jamak orang ketiga. Di dalam buku Kejadian 1 ayat 26, Allah menyebut dirinya sebagai marilah kita. Lalu dalam buku Yesaya 6 ayat yang ke-8, di sana juga Allah menyebut dirinya untuk kita. Yang berarti adalah jamak. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, pemeran ini lebih lanjut ditekankan dalam perjanjian baru, di mana Mikael memimpin bala tentara surga, mengusir naga dan malaikatnya dari surga. Kita bisa baca di dalam Alkitab kita,
di dalam buku Wahyu pasalnya yang ke-12 ayat 7 dan sampai ke-9. Buku Daniel juga mengarahkan pikiran kita kepada buku Wahyu pasalnya yang ke-12 ayat 7 sampai yang ke-9. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita yang ada di rumah boleh membaca di dalam hati, dan saya akan membacakan untuk kita semua pada saat ini. Buku Wahyu pasalnya yang ke-12 ayat 7 sampai 9. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan karena tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Sungguh menarik di sini bahwa Mikael bersama dengan bala tentara surga berperang melawan iblis, setan, si ular tua itu bersama dengan malaikat-malaikatnya. Dan saudara ketahui bahwa yang menarik satu hal, suara penghulu malaikat. Ternyata yang melawan iblis dan malaikat-malaikat itu ditulis di dalam 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-16. 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-16. Sekali lagi, Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabatku orang muda yang ada di rumah, boleh membuka Alkitab kita dalam buku 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-16. Bapak Ibu yang ada di rumah boleh membaca di dalam hati. Saya akan membaca untuk kita semua. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Bapak Ibu saudara-saudara, satu hal yang sangat menyenangkan apabila kita mengalami sebuah kematian. Kita kembali ke debu dan tanah. Tetapi bila mana sangka kala Allah berbunyi, kita sudah dimeteraikan di dalam Tuhan, maka kita akan dibangkitkan dan kita mendapatkan bintang-bintang. Sahabat-sahabatku orang muda, dimanapun kalian berada, hal yang paling penting kalian lakukan adalah belajarlah lebih banyak tentang nubuatan buku Daniel dan buku Wahyu. Karena itu akan membuat kalian lebih dipersiapkan di dalam kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita tidak akan pernah terkejut sebagai orang muda untuk takut menghadapi di masa yang akan datang. Karena kesempatan yang kalian miliki lebih panjang untuk melihat kedatangan Tuhan dibandingkan kami yang sudah usia lanjut. Untuk para orang tua yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah mempunyai pengharapan yang besar. Sangkakala itu akan berbunyi, dan bila mana Tuhan mengizinkan kita untuk kembali kepada debu dan tanah, maka ketahuilah, bila engkau dan saya, kita semua umat-umat Tuhan di Jemaat Terusan Surabaya, hidup setia sampai Tuhan datang, maka kita tidak lagi menjadi debu dan tanah, melainkan kita akan memperoleh bintang-bintang. Dimanapun kita berada, tetap berdoa, saling menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan memberkati.
Selamat Sabat, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita boleh bertemu di dalam jam ibadah pada Sabat ini. Dan pada saat ini kita mengikuti jam khotbah. Tentunya kembali saya sampaikan bahwa dalam kehidupan setiap manusia, ada kalanya kita boleh bersuka cita, ada kalanya kita bersedih, dan segala sesuatu di dunia ini pastilah ada waktunya. Dengan segala keterbatasan yang kita miliki, Bapak Ibu boleh mengadakan ibadah keluarga di rumah masing-masing bersama dengan suami, istri, anak-anak, keluarga. Tentunya itu menjadi sukacita. Meskipun sebenarnya kita juga boleh rindu kembali di tempat ini, di mana saya berdiri, kita boleh bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan, di dalam jam-jam perbaktian. Tetapi sementara kita ada di rumah, sementara kita mengadakan terpisah dengan saudara-saudara yang lain, tetapi marilah hati kita tetap dipersatukan di dalam damai sejahtera Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini, pada Sabat yang indah ini, khotbah saya beri judul, Hiduplah Bertolong-tolongan. Hiduplah bertolong-tolongan. Saya menyadari bahwa saat-saat seperti ini memang sangat-sangat diperlukan untuk hidup bertolong-tolongan. Banyak cerita di luar sana, di mana cerita itu banyak orang yang berkeluh kesah. Penghasilan mereka juga sangat terganggu dengan situasi seperti ini. Bukan hanya ketika kita tidak bisa beribadah di gereja, tetapi ketika kita mau mencari nafkah untuk mendapatkan berkat di dalam setiap penghasilan yang kita biasanya miliki. Tetapi sekarang, sejak adanya peristiwa akhir-akhir ini, di mana COVID-19 menyebar dan mewabah di kota kita. Tetapi mari sekali lagi, kita boleh merenungkan sejenak, meninggalkan segala kekhawatiran, meninggalkan segala sesuatu yang membuat kita cemas. Tetapi mari kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan pada siang Sabat yang indah ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam buku Galatia 6 ayatnya yang kedua sampai yang keempat, buku Galatia pasalnya yang ke-6 ayatnya yang kedua sampai yang keempat. Mungkin di antara anak-anak kita yang ada di rumah boleh membuka ayat di dalam Galatia 6 ayat 2 sampai yang keempat. Dan biarkanlah anak-anak yang ada di rumah membacakan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang ada di rumah dengan suara yang lantang bahwa ayat ini begitu penting untuk kita renungkan pada saat ini. Sekali lagi, anak-anak, biarlah engkau dengan penuh sukacita membacakan untuk keluargamu. Engkau bisa membacakan untuk papa dan mamamu. Dan betapa bahagianya orang tuamu ketika engkau boleh membaca Alkitab di rumah. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah membacakan untuk keluarganya. Dan pada saat ini perkenankanlah saya membaca untuk kita semua di dalam buku Galatia 6 ayat 2 sampai yang keempat. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal sama sekali ia tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Di dalam buku Galatia, ayatnya yang kedua, pasal yang ke-6. Di sana ada satu kata yang diulang, yaitu mengenai tolong.
Dalam buku Galatia pasalnya yang ke-6 ayat yang kedua dibuka dengan kata tolong yang diulang 2 kali. Yaitu bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Kalimat ini memberikan satu pengertian kepada kita bahwa ketika kalimat ini bertolong-tolonganlah, maka pada waktu itu tidak bisa hanya satu orang ada di situ. Tetapi dibutuhkan banyak orang, sehingga kita bisa melakukan untuk menolong seseorang itu lebih dari satu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika kita mungkin akan mengangkat sesuatu, beban yang beratnya 100 kilo. Ketika seseorang mengangkat beban 100 kilo, jujur, saya secara pribadi tidak mampu mengangkatnya. Tetapi ketika ada seorang yang lain menolong saya untuk meringankan beban ketika saya mengangkatnya, mungkin beban 100 kilo bisa saya angkat dengan Bapak Antonius yang ada di Wagir. Tetapi ketika saya mengangkat beban 100 kilo dengan Bapak Antonius yang ada di Wagir, mungkin saja saya bisa mengangkatnya, tetapi masih terasa berat. Tetapi ketika ada datang seorang lagi, yaitu Bapak Bayu, maka beban yang saya miliki 100 kilo itu mungkin saja akan terasa ringan. Tetapi lebih ringan kalau ada seorang Bapak yang bernama Bapak Kiki. Tentu kalau Bapak Kiki hadir bersama dengan saya, bersama dengan Bapak Antonius, bersama dengan Bapak Bayu, maka beban 100 kilo itu saya rasa terlalu ringan. Tetapi bayangkan saja, ketika ada seorang yang memiliki beban 100 kilo, dia letakkan karena dia tidak mau mengangkat. Ketika Bapak Antonius melihat saya memiliki beban ini, hanya lewat saja. Apakah beban hidup saya yang 100 kilo itu akan berkurang? Tidak. Ketika Bapak Bayu lewat dan mengetahui bahwa saya memiliki beban 100 kilo, lalu hanya melihat, apakah beban saya berkurang? Tidak. Kalaupun Bapak Kiki juga hadir di sana, melihat beban saya 100 kilo, tetapi lewat saja, apakah beban saya akan berkurang? Tidak juga. Tetapi bayangkan, ketika ketiga orang ini membantu saya untuk mengangkat beban itu, pertanyaan sama, apakah beban saya berkurang? Tidak. Berat 100 kilo itu akan saya tetap miliki, tetapi mereka hanya membuat hidup saya lebih ringan. Tetapi yang ada 100 kilo itu tetap menjadi milik saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, satu prinsip yang harus kita miliki. Ketika kita menolong seseorang, bukan berarti kita menginginkan beban orang itu berkurang dan menjadi bagian kita. Tidak. Hanya saja beban itu menjadi lebih ringan dan beban itu tetap menjadi orang yang memiliki beban itu. Ada sebuah cerita yang ingin saya bagikan kepada kita semua. Cerita ini bermula, ada seorang yang memiliki kedai makan. Dengan adanya wabah seperti ini, kedai makan ini tidak seperti biasanya. Penghasilannya menurun, bahkan orang yang datang ke kedainya pun sudah berkurang. Bahkan satu hari itu, kedai warung itu hanya menerima 5 orang pelanggan. Dan ditunggu sampai jam 6. Tidak ada orang yang datang ke kedainya. Lalu pemilik kedai ini berbicara kepada para pegawainya. Kita sudah lelah menunggu orang datang ke tempat kita. Tetapi karena peristiwa wabah
yang terjadi di kota kita ini. Lebih baik kita membereskan alat-alat masak kita. Kita menyimpan makanan-makanan yang boleh kita simpan. Setelah itu, mari kita makan bersama-sama dan kita pulang. Sementara karyawan kedai itu membereskan alat-alat masak, alat-alat yang akan dibereskan, makanan-makanan yang akan disajikan tetapi tidak ada yang membeli, dibereskan semua. Dan ketika pemilik kedai ini sudah mau menutup pintu kedainya, ada seorang ojol datang. Dan dia berkata, "Mohon maaf, apakah saya masih bisa memesan makanan?" Lalu pemilik kedai ini berkata, "Mohon maaf, kami sudah mau tutup." Lalu seorang ojol ini mengatakan, "Tolong berikan kepada saya pesanan yang saya pesan, karena 1 hari baru ini yang masuk untuk saya pesan." Lalu melihat tukang ojol ini, pemilik kedai ini merasa iba. Lalu, "Baiklah, mari masuk. Tetapi mohon maaf, saya harus mempersiapkannya lebih lama, karena alat-alat masak kami sudah kami bereskan, dan bahan-bahan makanan yang akan kami olah sudah kami bereskan." Tukang ojol ini berkata, "Tidak apa-apa. Berapapun lama pesanan saya akan tunggu." Singkat cerita, Bapak Ibu Saudara-saudara, karena melihat tukang ojol ini 1 harian tidak mendapatkan pesanan, lalu pemilik kedai ini membuatkan secangkir minuman hangat, lalu diberikan kepada tukang ojol ini. "Mas, silahkan minum." Agak kaget tukang ojol ini berkata, "Mohon maaf, saya tidak pesan minuman." "Tidak apa-apa, ini untukmu." Lalu dengan senang hati tukang ojol ini meminum minuman hangat, hanya secangkir minuman hangat. Lalu pemilik kedai ini sambil memasak dan mempersiapkan pesanan, yaitu 5 bungkus pesanan yang harus diberikan kepada tukang ojol. Dan selesai pesanan itu diantar kepada tukang ojol itu, pemilik kedai ini berkata, "Mas, kantong yang besar ini, itu 5 kantong pesanan Anda. Dan 1 bungkus yang kecil ini untuk Anda." "Oh, maaf, saya tidak punya uang untuk membayar yang 1 kantong kecil ini. Bawalah pulang dan ini untuk Anda." Sambil meneteskan air mata, tukang ojol ini bersyukur bahwa Tuhan begitu baik dalam hidupnya. Saudaraku, tukang ojol ini memberikan pesanan kepada yang memesannya. Dan dia pulang. Dan ketika dia pulang, dia bertemu dengan anak-anaknya. Dan anak-anaknya itu menyambut di pintu rumah mereka. Dan berteriak, "Papa pulang, Papa pulang. Bawa oleh-oleh, bawa oleh-oleh." Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hari-hari biasa sebelum ada wabah ini, si tukang ojol ini selalu membawa oleh-oleh ketika pulang ke rumah. Tetapi ketika dia pulang karena ada wabah ini, sudah lama dia tidak membawa oleh-oleh. Dan malam itu dia bersyukur ada oleh-oleh dari tukang kedai tadi. Pemilik kedai itu memberikan sekantong kecil makanan yang si tukang ojol ini tidak mengetahui apa isinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dengan senang hati
si tukang ojol memberikan bungkus kecil itu kepada anak-anaknya. Dan betapa senangnya anak itu. Dan dibukanya makanan itu, ada 3 potong ayam goreng. Dan anak-anak itu langsung berteriak, "Papa, terima kasih atas 3 potong ayam. Ayo papa makan." Dan si tukang ojol ini tidak mau makan. Dan dia berkata, "Anak-anakku, makanlah itu." Tidak terasa air mata dari si tukang ojol itu keluar dari matanya. Dan anak-anak yang ia kasihi, ia lihat dan begitu bahagianya hatinya. Dan saya pikir, Tuhan bekerja melalui pemilik kedai untuk memberikan hadiah kepada anak-anak si tukang ojol. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudara, tahukah kita semua, pemilik kedai tadi berkata kepada karyawannya, "Jika engkau hidup di dunia ini hanya untuk sekali, biarlah hidupmu boleh menjadi berkat bagi orang lain." Lalu dia masak semua bahan makanan yang tidak terjual, dan dia bagikan kepada karyawannya, dan dia katakan, "Mungkin saja yang di rumah sudah menunggu hadiah dari engkau." Dan dia suruh pulang karyawannya. Lalu si pemilik kedai ini bertelut dan dia berdoa dan berkata, "Tuhan, terima kasih. Hari ini saya sudah boleh engkau izinkan menjadi berkat bagi orang lain." Bapak Ibu Saudara-saudara, berapa harga 3 potong ayam goreng? Tetapi betapa besar kebahagiaan anak-anak ketika memperoleh 3 potong ayam goreng. Saya yakin dan percaya, hari ini banyak anggota gereja kita yang memerlukan 3 potong ayam goreng. Tidak seberapa yang kita berikan, tetapi itu boleh mendatangkan sukacita dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Sehingga hidup bertolong-tolongan boleh menjadi bagian hidup kita. Dan tanpa kita sadari, kita boleh menjadi berkat. Seberapa yang kita boleh miliki. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur di situasi seperti ini. Saya ditempatkan di satu jemaat yang luar biasa. Jemaat Terusan Surabaya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi sukacita saya belum sempurna ketika satu hal ini belum kita lakukan. Saya bersukacita ada di tengah-tengah saudara-saudara sekalian. Saya bersukacita karena saya mendapat bagian dalam kehidupan kita di Jemaat Terusan Surabaya. Tetapi ada sukacita yang belum terpenuhi dan menjadi sempurna ketika kita belum melakukan ini. Di dalam buku Filipi 2 ayatnya yang kedua sampai yang keempat. Filipi 2 ayatnya yang kedua sampai yang keempat. "Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari keuntungan sendiri, kepentingan sendiri, atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh satu pikiran di dalam Yesus Kristus." Umat-umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan.
Mari kita hidup menjadi berkat. Ingat, 3 potong ayam goreng bisa menjadikan seluruh rumah tangga menjadi bersukacita. Berapa ayam gorengkah yang akan engkau berikan kepada orang lain, dan itu mendatangkan sukacita dalam hidup orang lain? Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, ketika Tuhan mengizinkan situasi seperti ini, banyak umat-umat Tuhan yang mengalami dampak wabah ini. Mereka berseru kepada Tuhan. Mereka membutuhkan Engkau, Tuhan. Dan saat mereka membutuhkan Engkau, tolong Tuhan, jangan pernah tinggalkan mereka. Mereka berseru kepadamu karena penghasilan mereka sudah tidak ada lagi. Mereka berseru karena mereka tidak bisa lagi pergi ke ladang. Mereka tidak bisa lagi pergi ke gereja. Mereka tidak bisa lagi pergi ke pekerjaan mereka. Tolong Tuhan, tolong kami, supaya kami memiliki roh saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Sehingga sempurna sukacita kami ketika kami memiliki satu hati, satu pikiran, dan satu dalam membantu umat-umat-Mu ya Tuhan. Saat ini, dimanapun umat-umat-Mu berada serang berseru, biarlah mereka Engkau berikan jalan keluar yang terbaik. Berkati seluruh umat Tuhan di Jemaat Terusan Surabaya. Berikan kesehatan kepada kami. Berikan kekuatan kepada kami untuk menghadapi wabah ini. Dan selamatkan kami Tuhan dari wabah ini. Dan biarlah ini menjadi kesaksian yang hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah saudara-saudaraku tetap bersukacita. Dan kita mempunyai satu pengharapan yang besar. Kita boleh saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Sehingga banyak orang yang akan terberkati dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Untuk mengakhiri seluruh rangkaian kebaktian kita pada hari Sabat ini, kita akan membuka lagu Sion kita nomor 170. Lagu Sion nomor 170 akan berkumpulkah kita. Akan berkumpulkah kita di tepi sungai indah, airnya yang terus mengalir dari tatanya Allah. Oh ya, kita tak beramai, berkumpul di tepi sungai permai, dengan orang saleh semua di tepi sungai Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami, Allah pencipta kami, yang patut kami sembah dan patut kami puji. Bapa, di sini kami, anak-anak-Mu, memohon ampunan atas dosa maupun kesalahan yang telah kami perbuat selama ini, yang sengaja maupun tidak sengaja. Biarlah doa kami dapat layak untuk menghadap ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Bapa, di sini kami juga berterima kasih atas segala hal yang telah Kau berikan pada kami, termasuk firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah firman ini dapat menguatkan hati dan pikiran kami masing-masing, dan terus menguatkan hati pikiran kami, agar kami tidak takut akan segala hal yang ada di luar sana ya Tuhan. Bapa, Engkau mengetahui isi dan pikiran kami masing-masing, biarlah Engkau pimpin kami satu persatu, kuatkan hati dan pikiran kami, dan selalu menjagai umat-umat-Mu yang kudus ini ya Tuhan.
Berkatilah kami dengan berkat-berkat sahabat-Mu saja. Sempurnakanlah doa kami yang kurang sempurna ini Tuhan, melalui yang dapat Tuhan Kristus yang sudah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Perbaktian kita pada hari Sabat ini telah selesai. Tuhan memberkati. Amin. Datang segera, Yesus mau datang segera.